Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kailawalang, terletak di Puntaru yang sekarang sudah ditutupi atau digenangi oleh air laut. Rajanya bernama Maiwalang. Keinginan raja untuk beristri lagi sebab ia mendengar ada seorang putri yang cantik, yaitu putri raja dari kerajaan Sambawa. Lalu sang raja mengutus beberapa tokoh adat kerajaan untuk ke Sembawa seraya meminang putri raja. Raja Sembawa menerima pinangan dari Raja Maiwalang dan langsung menyerahkan putrinya yang bernama Bumanema kepada para delegasi dari kerajaan Maiwalang. Setelah memenuhi beberapa persyaratan adat yang sudah disepakati kedua belah pihak, sesuai tradisi adat yang berlaku pada waktu itu, apabila seorang putri raja keluar kawin maka harus didampingi oleh seorang perempuan sebagai dayang-dayang atau budak. Karena itu raja menyerahkan seorang perempuan bernama Kalangburi untuk menjadi dayang-dayang dari Bunanema. Kemudian para delegasi dari kerajaan Maiwalang membawa putri raja Bunanema bersama Kalangburi ke kerajaan Kaiyawalang. Sementara dalam perjalanan mengarungi lautan, terjadi pertengkaran mulut antara Bunanema dan Kalangburi, karena Kalangburi mengakui dirinya sebagai putri raja, pada saat merapat ke pelabuhan. Kalangburi menolak Bunanema jatuh ke laut, kemudian Kalangburi memakai pakaian putri kerajaan dan menempatkan dirinya sebagai Bunanema. Rombongan kerajaan langsung membawa Kalangburi ke istana Raja Maiwalang, sementara itu Bunanema berusaha menyelamatkan dirinya ke darat dan menyembunyikan dirinya di atas sebatang pohon asam dekat mata air, yang bernama Opualia. Kalangburi disambut hangat oleh kerajaan bersama masyarakat dan diadakan kenduri besar-besaran dengan upacara adat lego-lego. Sementara upacara adat berlangsung, seorang permaisuri raja, yaitu ibunda Raja Maiwalang yang bernama Tuniakau, pergi mengambil air untuk mandi di mata air Opualia, sementara sang permaisuri sedang menimba air. Bunanema menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah Bunanema putri raja dan sementara yang berada di istana itu bukan putri raja melainkan dayang yang bernama Kalangburi. Bunanema dibawa ke istana raja dan duduk di tingkat 7 dalam maligai, Kabi. Pada waktu menjelang siang Bunanema turun dan masuk dalam barisan lego-lego di bagian kiri, sedangkan Kalangburi melepaskan ikatan rambutnya, maka bau busuk memenuhi ruangan lego-lego. Kemudian Bunanema melepaskan ikatan rambutnya juga, maka tercium aroma harum semerbak memenuhi ruangan lego-lego. Pada saat matahari terbit terjadilah pertengkaran hebat antara Bunanema dan Kalangburi yang masing-masing mengakui dirinya sebagai putri raja, dan mau menjadi permaisuri Raja Maiwalang. Pertengkaran diakhiri dengan perang tanding. Bunanema memegang alat tenun kain, tiang, dan duduk di atas lesung, sedangkan Kalangburi yang mengaku dirinya putri raja ia memegang kelewang dan duduk di atas moko. Giliran pertama diberikan kepada Kalangburi untuk membela atau memotong Bunanema. Ayunan ke-1, 2 dan 3 tidak berhasil, malahan kelewang yang dipakainya patah. Kemudian giliran Bunanema untuk membelah atau memotong Kalangburi. Hanya dengan sekali ayunan kayu tenun Kalangburi bersama moko yang didudukinya langsung terbelah menjadi 2 bagian dan semua isi perutnya keluar. Kemudian Bunanema menikah dengan Raja Maiwalang dan perkawinan mereka dikarunia seorang putra yang bernama Wenikala. Pada waktu anak ini menjelang kanak-kanakan ia mencari belalang. Pada saat itu ada seekor belalang yang hinggap di dahan sebatang pohon terong, yang kebetulan tumbuh di atas kuburan Kalangburi. Wenikala langsung memanah belalang tersebut sebab belalang itu mencaci maki ayah dan ibunya. Kemudian Wenikala melaporkan kejadian tersebut kepada ayah dan ibunya, mereka langsung menuju ke tempat kuburan dari Kalangburi. Setelah tiba di kuburan Kalangburi, Wenikala memanah belalang tersebut lagi dan ternyata kali ini bidikan Wenikala tidak meleset dan langsung mengenai belalang tersebut, namun belalang tersebut masih memaki ayah dan ibunya lagi. Mendengar itu sang ibu, Bunanema, mengambil busur dan panah milik Wenikala dan mematahkannya sehingga Wenikala langsung menangis dan tidak bisa dibujuk. Ibunya menawarkan segala macam makanan tetapi semuanya ditolak. Akhirnya ibunya menawarkan botok dan tawaran itu diterima oleh Wenikala. Sementara ibunya menumbuk botok, sesuatu terjadi di kerajaan Kailawalang di mana air laut pun naik dan menenggelamkan kerajaan Kailawalang beserta isinya sampai sekarang ini. Ibu Wenikala yaitu Bunanema yang sementara menumbuk botok berubah menjadi batu dan sampai hari ini masih ada di dasar laut pantai Puntaru. Mahligai dan tiangnya yang 12 batang juga masih ada sampai hari ini. Botok yang ditumbuk oleh ibunya Wenikala berubah menjadi pasir 3 warna yang unik yaitu berwarna putih bening,
kuning emas dan hitam mengkilat yang hanya terdapat di pantar barat Puntara Desa Tude suku Tibe.